Welcome back to my channel. Kaya tenan wae. Iki ini ceritanya Trinduan ini kan apa ya, kita itu ngulik tentang apa sih kegiatan yang mungkin nanti satu-satu ada yang pensiun atau nganggur atau apa. Hal terkecil apa yang bisa dilakukan. Nah, ini sifatnya ngulik ya, jadi pilot project, belum beneran, jadi masih belajar, karena semuanya itu juga memang harus belajar proses, bos. Karena proses itu yang ilmu mahal. Konsepnya 3 in 1 itu ya, kita nanti mencoba mendapatkan sesuatu dengan biaya yang murah ya. Jadi yang pertama coba dari yang terkecil dulu, ternak gitu ya, ternak ayam sama lele, tapi dengan memanfaatkan maggot gitu. Jadi di studionya ini ada ayam di atas, terus bawahnya maggot. Jadi maggotnya itu memakan sisa makanan ayam, juga menghilangkan bau amoniak dari kandang, dari sisanya ayam gitu, kotoran ayam. Ini juga uji cobanya ini ada 3 kolam ya. Jadi rencananya itu desainnya tiap bulan bisa panen gitu. Masih ini ada ayamnya. Nah, ayam ini bisa kita suplai proteinnya dengan maggotnya yang di bawahnya ini. Jadi maggot itu bisa kita olah, kita jadiin seperti ini nih, pakan alternatif dengan alat yang kita buat kemarin. Jadi bisa langsung kita masih makan, bisa juga harus kita olah dulu. Bagusnya sih kita olah, kalau sempurnanya dibikin pur ya, atau pelet ya. Jadi kandungan protein tinggi di maggot itu nanti dikomplitin dengan bahan-bahan murah yang lain gitu konsepnya. Jadi berternak nggak harus mahal, tapi bisa menghasilkan. Konsepnya ini dibuat yang kolam 3 ini yang ukuran kecil, jadi kita bersambung, maksudnya biar continuous ya sistemnya ya. Jadi terkecil, nanti kalau udah agak gede dipindah yang ke tengah, yang kedua. Nah, yang kolam ketiga nanti konsepnya udah siap jual. Jadi setiap bulannya bisa mendapatkan tambahan. Itu rencananya. Kembali tadi ya, kalau misalnya kita mau melihara tadi ternak atau apa, sekarang kan kendalanya di pakan terutama ya. Maka kita siasati dengan
itu karunia Allah ya. Jadi itu sungguh luar biasa ya, diciptakan untuk mengurai limbah organik. Jadi kita udah peduli terhadap lingkungan gitu, kita udah bisa membantu masalahkan sampah, minimalnya sampah organik ya, sampah dapur sendiri ya, SOD itu bisa kita olah murah meriah tapi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Kalau kita analisa secara agama pun kita juga masuk untuk kebersihan gitu kan, daripada iman ya, banyak lah, banyak manfaatnya. Kenapa tinggi proteinnya? Itu karena yang dimakan itu limbah-limbah organik itu ya, sisa manusia sih sebetulnya. Jadi enggak, sama aja, manusia aja sehat, yang dibuang juga sisa makanan yang sehat yang masih bisa beda dengan apa market yang lain ya gitu sih. Mungkin kalau orang belum tahu dikiranya kayak gitu ya, mungkin belum banyak literasi yang dibaca terkait market ya. Jadi konsep sederhana aja ini yang dicoba terkait memanfaatkan ya maggot, ampas tahu yang bahan-bahannya itu mudah didapat dan semuanya saya kira murah ya, asal ada kemauan dalam mengolah, memelihara. Nah, pakan fermentasi seperti ini bisa kita aplikasi ke ayam juga bisa, nilai jualnya ada gitu kan. Selain ayam juga bisa ke ternak lele seperti itu. Nah, konsep yang kedua juga bisa kita untuk menambah pendapatan gitu sih. Ini baru skala uji coba, kalau tinggal pengembangan skill up-nya ya nanti bisa kan dinaikkan skalanya gitu. Sekedar berbagi aja, mungkin banyak yang harus ngapain sih gitu kan. Dan aplikasinya juga mudah gitu, nggak terlalu banyak yang harus kita siapkan seperti ini ya. Jadi kalau pakan alternatif kita olah, kita kasih makan gitu aja udah jadi, udah bisa dijadikan pakan untuk ternak lele. Kalau mangkok juga bisa langsung bisa dikasih, bisa gitu ya. Jadi sekedar dicoba sharing kalau berbagi pengalaman atau masih kita sifatnya mencoba belajar
belajar ya. Nanti kalau ada kendala-kendala yang perlu kita coba di tengah perjalanan, seperti lele itu juga banyak masalahnya. Kita harus tahu dulu tuh kelemahan atau penyakitnya atau yang lainnya. Juga pelihara maggot itu juga harus ada konsep yang harus kita pelajari. Jadi satu siklus itu nggak boleh berhenti. Jadi ketersediaannya pakannya itu ada terus, bibitnya ada terus, telurnya ada, pupanya ada. Nanti kalau udah bisa siklusnya continuous, baru tuh bisa lancar semua. Jadi yang pertama prosesnya dipelajarin dulu nih terkait maggot, terkait pelihara lele, terkait alat-alat yang perlu disiapkan. Jadi proses itu yang mahal ya, yang harus kita coba dalami ya. Dalam budidaya maggot juga nggak sesimpel itu. Cuma semuanya ya kalau kita berani mencoba, ya insya Allah ada jalan keluar ya. Jadi kalau setiap kesusahan tuh nanti bisa kita atasi. Begitu masih ini sekedar dupes saja nih ya. Kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin gitu dulu. Nanti kita kalau ada sesuatu yang bisa kita share terkait uji coba ini, bolehlah kita diskusi di sini. Nah ini contohnya nih, maggot dikasih langsung nih, kasih langsung ke lele juga seru tuh makannya tuh. Biarpun nggak harus digiling, dicampur yang lain juga udah langsung bisa dikonsumsi ya gitu. Dan perkembangannya juga lumayan tuh lelenya tuh gitu. Masih oke, ngudut dulu ya, cus. Pakane makin meruyuk nih. Niku maksudnya nek wadah bas pakane meruyuk